Oke, apakah suara saya jelas di sana ya? Bisa, Prof? Jelas, Pak. Iya. Jelas, Pak, jelas. Oke. Kita lihat dulu materi kita. Athanasius. 3 poin kemarin cerita tentang penciptaan ya. Kita tidak percaya akan paham Epikurian, Platonis maupun yang Gnostik. Ya. Kalau Epikurian itu terjadi secara kebetulan, Platonis ya Allah menciptakannya melalui materi yang sudah ada. Ya. Nah, kita tidak percaya materi itu sudah ada bersama dengan Allah. Tapi materi ada karena Allah. Gitu ya. Nah, kemudian kita juga tidak percaya ada demiurg atau gnostik yang asing yang menciptakan, melainkan Allah Bapa yang menciptakan. Ya, bersama dengan firman dan rohnya yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian kita juga tidak berspekulasi ya, bahwa doktrin yang benar adalah bahwa penciptaan itu dari yang tiada. Dan penciptaan itu adalah oleh karena kasih Allah, atau yang kita bahas kemarin itu adalah anugerah Allah. Oke, nah berarti kita ini sebetulnya adalah hasil dari kasih karunia Allah atau anugerah Allah, dan itu berlimpah dalam kehidupan manusia. Manusia nggak hanya diciptakan, tetapi Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupanya. Itu berarti kasih karunia. Ya kan, Tuhan tempatkan di Taman Firdaus atau Eden, itu kasih karunia. Terus Tuhan kasih satu privilege untuk menguasai bumi, ya kan? Apa yang ada dalam isi bumi ini, tumbuhan, hewan, dan alam ciptaan itu dikuasai atau diatur oleh Allah. Jadi kalau Allah itu jadi raja surgawi, maka manusia itu jadi raja di bumi. Nah, itu kasih karunia yang berlimpah pada manusia. Tetapi begitu kasih karunia itu diberikan, maka selalu ada anugerah, selalu ada kebenaran yang diberikan. Ya, nah Allah secara spesifik mengatakan dalam Kejadian 2 itu, dia mengatakan kamu jangan makan buah ini, ya. Sehingga di sini ketika kasih anugerah diberikan, tapi tanggung jawab manusia untuk taat, ya, untuk hidup bersama dengan Allah itu mengikuti. Jadi kita kan misalnya gini, kamu kasih sesuatu sama orang lain, karena ya, orang itu mendapat kasih karunia, tapi tidak berarti kan orang itu seenaknya, ya kan, memakai kasih karunia itu. Nah, kita dituntut tanggung jawab. Seperti Adam juga dituntut tanggung jawab. Nah, begitu kasih diberikan, tanggung jawab diberikan, maka di situ kebenaran secara otomatis juga ada. Ya, nah kasih karunia yang luar biasa ini dan supranatural ini adalah sebuah kasih yang tidak membuat manusia itu binasa, ya, tetapi memperoleh kebahagiaan atau di sini hidup yang kekal bersama dengan Allah. Oke, nah kita belum bahas sampai tentang ini ya, pengertian secara mendalam tentang dosa dan apa yang terjadi ketika nanti manusia diusir dari Firdaus. Nah, nanti ini berikutnya poin yang keempat ya. Athanasius mengatakan mungkin kita bertanya-tanya ya, untuk alasan apa setelah mengusulkan ya setelah mengusulkan tentang inkarnasi, lalu Athanasius bahas asal-usul umat manusia. Jadi apa hubungan antara inkarnasi firman itu dengan asal-usul manusia? Oke. Nah, berbicara tentang inkarnasi, kita juga harus berbicara tentang asal-usul manusia. Supaya apa?
supaya kita dapat mengetahui mengapa inkarnasi itu terjadi. Ya. Nah, secara sekilas Athanasius sudah bahas bahwa inkarnasi terjadi karena apa? Pelanggaran kita. Ya, kita sudah diberi kasih karunia, tapi kita tidak, atau manusia itu tidak taat. Nah, jadi ketidaktaatan itu menjadi alasan sang firman itu datang menolong kita dan menampakkan diri kepada manusia. Ya, poin ketiga. Nah, ketika Kristus berinkarnasi, maka jelas kedatangannya punya satu sasaran, satu tujuan, yaitu siapa? Manusia. Lebih spesifik lagi, demi keselamatan kita. Ya kan? Masih ingat pengakuan manusia? Dia berinkarnasi dari Roh Kudus dan perawan Maria. Ya kan? Nah, demi manusia dan demi keselamatan kita. Ya. Nah, ini ada satu buku bagus banget ya dari Saint Cyril dari Yerusalem. Oke. Nanti kita akan bahas ya tentang pengakuan iman Nisea yang saya ambil dari Saint Cyril dari Yerusalem. Nah, ada di sini dikatakan, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan dalam satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum segala zaman, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan yang dibuat, yang sehakikat dengan Bapa, dan oleh Dia segala sesuatu dijadikan demi kita. Ya, jelas di butir berikutnya ini, demi kita dan demi keselamatan kita Dia turun dari surga. Nah, ini inkarnasi. Ya, dan di sini karena berinkarnasi atau menjadi daging ya dari Roh Kudus dan perawan Maria dan menjadi manusia. Nah, ini setiap frase ataupun kalimat-kalimat pengakuan iman ini dijelaskan. Kita harus mengerti apa artinya demi kita dan demi keselamatan kita Dia telah turun dari surga. Nah, nanti saudara bisa baca. Ya. Nah, kiri mengatakan Tuhan mendengarkan doa para nabi. Bapa tidak mengabaikan bangsa kita yang akan binasa. Dia telah mengutus anaknya sendiri Tuhan dari surga untuk menjadi tabib bagi kita. Jadi keselamatan itu adalah seperti kita disembuhkan. Ya, bukan sesuatu yang diberikan dari luar masuk ke dalam gitu. Tapi justru proses dari dalam menuju kepada kesempurnaan. Ya, jadi keselamatan bukan kayak kamu cuma berpindah posisi atau berpindah status gitu ya, tapi lebih kepada tabib, penyembuhan. Karena Kiri mengatakan Dia datang demi keselamatan kita karena Dia menjadi tabib bagi kita. Tabib itu apa? Fungsinya yang menyembuhkan kan? Nah, gitu. Sehingga yang menyembuhkan itu berarti memang ada sesuatu yang kita dapat, misalnya obat gitu ya. Kita makan, kita minum supaya obat itu bekerja. Itu obat gitu ya. Nah, tetapi keselamatan itu adalah proses dari dalam. Ya. Bukan sesuatu yang datang dari luar. Berarti ini kalau itu penyembuhan itu artinya apa? Kalau itu tabib artinya apa ya? Jadi misalnya berarti kita ini sakit, ya kan? Kita perlu dipulihkan. Nah, kalau sakit berarti sebelumnya apa? Sehat, benar nggak? Sebelumnya itu sehat, lalu jadi sakit. Nah, sakit ini harus diobati supaya jadi sembuh, gitu. Ya. Nah, ada sesuatu yang sakit. Berarti kalau sakit berarti ada sesuatu yang rusak yang harus diperbaiki. Yang diperbaiki ya yang di dalamnya. Gitu. Ya, misalnya kamu sakit kepala, jadi kepalamu yang nggak beres kan? Jadi kepalamu yang harus diperbaiki, bukan otot kakimu gitu ya. Aduh saya sakit kepala, tapi yang dipijat perutmu misalnya. Jadi saya nggak tahu ya apa dunia kedokteran canggih ya. Sakitnya kepala tapi yang dipijat ujung kaki, saya bisa sembuh juga ya.
Jadi metafor tadi nggak bisa dipakai. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Nah kalau tadi di utama metafornya adalah tabib, maka sasaran inkarnasi ini adalah untuk memulihkan manusia, ya. Oke, oleh sebab itu tidak heran Sang Firman itu untuk memulihkan dia harus bisa merasakan apa sih yang sakit di dalam diri manusia itu, ya kan? Apa sih yang sakit gitu, ya. Jadi kalau kamu misalnya nggak pernah sakit gigi, kamu nggak bisa merasakan orang yang sakit gigi itu seperti apa, gitu. Ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, dia mengambil tubuh manusia supaya dia bisa menyingkirkan atau menyembuhkan tubuh yang sakit itu. Ya. Nah, dia mengambil jiwa manusia supaya begitu jiwa itu juga bisa disembuhkan. Ya. Nah, poin keempat, eh, jadi kemudian Allah telah menjadikan manusia dan berkehendak agar manusia tetap tinggal di dalam keabadian. Tadi janji kasih karunia tadi ya, janji kebahagiaan tadi adalah kehidupan yang abadi, ya. Tetapi manusia yang telah meremehkan dan menolak perenungan akan Allah dan merancang dan berbuat kejahatan bagi diri mereka sendiri, ya, akhirnya menerima penghukuman maut yang telah diancamkan kepada mereka. Dan sejak itu mereka tidak lagi seperti yang telah diciptakan, telah rusak, ya, sesuai dengan rancangan dan perbuatan mereka. Dan maut menguasai mereka sebagai raja. Jadi bukan Allah lagi sebagai raja, tetapi maut mengancam mereka, maut yang menjadi tuan mereka. Coba kita baca Roma pasal 5 ayat 14. Satu orang bacakan Roma 5 ayat 14. Iya. Iya. Jadi kalau kita baca versi terjemahan baru versi 2 itu sudah ada ya. Kalian bisa install bible.com itu di Android, itu sudah ada ya. Jadi kita lihat ya versi TB2 5 ayat 14. Sesungguhnya demikian, sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti pelanggaran yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Oke, saya kira sama. Ya, nah di sini mengatakan maut sudah menjadi penguasa karena menguasai manusia, berkuasa. Ya, sebab apa? Sebab pelanggaran perintah itu mengembalikan mereka pada keadaan alamiah mereka, sehingga sama seperti mereka telah memiliki keberadaan mereka dari ketiadaan, demikian juga seperti yang mungkin diharapkan mereka mungkin mencari kerusakan menjadi ketiadaan dalam perjalanan waktu. Jadi manusia itu sebelumnya kan nggak ada, akhirnya menjadi ada. Nah, menjadi ada itu kan harusnya terus ada, tapi karena pelanggaran akhirnya manusia menjadi tidak ada. Ya, kembali kepada keadaan alamiahnya, artinya rusak dalam perjalanan waktu. Oke, nah itu akibat dari maut yang berkuasa. Jadi maut yang berkuasa itu melenyapkan manusia, ya, melenyapkan manusia, menjadi ketiadaan dalam perjalanan waktu, sehingga memang sedikit demi sedikit itu manusia itu akan hilang, ya, manusia itu akan binasa oleh karena maut. Oke, tetapi jika keadaan normal, ya, seandainya misalnya dia tidak melanggar, maka mereka dipanggil untuk menjadi ada, bukan tiada, oleh kehadiran dan cinta kasih firman. Maka secara alamiah ketika manusia kehilangan pengenalan akan Allah dan dikembalikan kepada apa yang tidak ada, karena apa yang jahat itu tidak ada, tetapi apa yang baik itu ada, ya, karena Allah itu pada mulanya adalah firman. Firman itu kan baik adanya, ya kan? Jadi pada mulanya ada kejahatan nggak?
Nggak ada. Pada mulanya yang ada itu cuma baik. Nah, kenapa dikatakan kita akhirnya menjadi tidak ada? Ya, karena kita berseberangan dengan apa yang ada yang baik itu. Akhirnya kita menjadi tidak ada. Oke? Okay? Ya. Nah, maka manusia memperoleh keberadaan mereka dari Allah yang ada. Oke, okay? Akan selamanya kehilangan keberadaan mereka. Jadi kalau kita dikatakan kehilangan keberadaan kita karena kita tidak lagi hadir bersama dengan Allah yang ada itu, melainkan apa? Bersama dengan maut yang atau yang jahat yang sebetulnya tidak ada itu. Nah, jadi di sini soal ada atau tidak ada ini berkaitan dengan apakah manusia itu berada di dalam hadirat Allah atau tidak. Ya kan? Gitu. Dengan kata lain, manusia akan hancur atau menjadi tidak ada tinggal di dalam kematian dan kerusakan. Nah, jadi kata Athanasius, kita akan hancur jika tinggal dalam kematian dan kerusakan, itu artinya kita menjadi tidak ada. Oke? Ayat yang ke-6, karena manusia pada dasarnya fana, ia diciptakan apa yang tidak fana. Ya, tetapi dengan alasan keserupaan dengan dia yang ada atau yang baik tadi, ia akan tetap rusak secara alamiah dan tetap tidak rusak. Nah, jadi saudara-saudara, karena perpaduan manusia itu kan manusia pada dasarnya itu fana. Tapi dia diciptakan dari apa yang tidak fana. Oke? Nah, maka manusia itu bisa rusak secara alamiah, tapi juga tetap tidak rusak. Oke? Nah, tidak rusak berarti kalau kita atau kalau manusia itu ya hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Nah, menjadi tidak ada jika berseberangan dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Nah, Hikmat Salomo 6 ayat 18 mengatakan, mengindahkan hukum-hukumnya adalah jaminan keabadian. Kenapa kita harus menaati firman itu? Karena firman itu ya akan terus mempertahankan apa yang ada itu. Sebab apa? Sebab kita itu fana. Kita perlu sesuatu yang tidak fana untuk terus membuat kita tidak fana. Contoh misalnya daging ayam. Itu kan sesuatu yang fana. Perlu garam untuk terus mengawetkannya jadi tidak rusak. Benar ya? Nah, sama seperti kita perlu terus firman Allah yang mengawetkan kita supaya kita tidak rusak. Ya. Nah, ketaatan itu atau kalau mau mengatakan mengindahkan hukum-hukumnya adalah jaminan keabadian. Atau aku telah mengatakan bahwa kamu adalah Allah-Allah dan kamu semua adalah anak-anak yang maha tinggi. Oke, ini berarti tidak fana. Tetapi kamu mati seperti manusia, mana? Jatuh seperti salah satu dari pangeran. Kenapa? Karena ibaratnya kita melawan, kita jauh dari Allah. Sehingga di sini keabadian kita bergantung kepada Allah. Sama seperti terang, metafornya begini, terang bulan itu bergantung kepada terangnya matahari. Ya, oke. Sehingga kesimpulannya kita bisa mengatakan begini, penciptaan kita dan inkarnasi Allah sangat erat hubungannya, sebagaimana oleh firman manusia dipanggil dari yang tidak ada menjadi ada, kita kan dari tidak ada kan, lalu menjadi ada oleh karena firman itu, lalu kita dikasih anugerah kehidupan ilahi, tetapi oleh satu pelanggaran yang menghilangkan kehidupan itu, maka semua manusia mengalami kerusakan dan dosa yang tak terhitung banyaknya. Dan akhirnya apa? Kesengsaraan memenuhi dunia.
Nah, itu ya. Oke. Ada yang mau ditambahkan atau mau didiskusikan poin 4 ini, paham? Ya. Kalau saya ini apa itu tidak dengan ya tidak pernah Ya. Nah, dalam konteks ini inkarnasi itu kan berhubungan dengan sasarannya adalah memulihkan manusia tadi yang sudah rusak karena pelanggaran, ya kan? Nah, dia datang itu untuk keselamatan atau untuk pemulihan kita. Sehingga memang inkarnasi Allah sasarannya adalah untuk pemulihan kodrat manusia. Nah, karena kodrat manusia tidak itu dalam dosa, ya harus dipulihkan. Tapi seandainya misalnya kodrat itu tidak pernah jatuh, apakah firman itu tetap akan mengambil tubuh manusia dan memulihkan? Ya, nah, ya jawaban beberapa bapak gereja seperti Maximus, ya, mengatakan inkarnasi itu bukan kondisional, bukan bergantung kepada manusia itu taat atau tidak gitu, ya kan? Tetapi lebih dari itu, inkarnasi itu menjadi apa? Menjadi sebuah necessity, ya, karena manusia itu harus hidup mencapai kesempurnaan itu, dan kesempurnaan itu ya hanya ada di dalam Kristus gitu ya. Jadi kalau pertanyaan ini ya kita harus tidak melebar bahasnya. Nah, misalnya manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya kan? Nah, tapi manusia bukan gambar dan rupa Allah itu. Yang menjadi gambar dan rupa Allah itu adalah apa? Gambar dan rupanya Allah itu adalah sang anak itu, sang firman itu, ya kan? Sang firman itu kayak otaknya. Manusia punya otak ya. Ya, otak itu kan bisa yang meng-create, yang menciptakan, yang merancang, itu semua sang anak itu, sang firman. Gitu. Nah, tetapi karena manusia diciptakan menurut gambarnya, lalu juga dikatakan menurut rupanya, tapi rupa seperti apa yang harus terjadi? Nah, oleh karena itu dia perlu hadir untuk menyempurnakan, supaya memberi contoh kepada manusia yang sempurna itu seperti apa. Ya, jadi memang inkarnasi adalah sesuatu yang necessary karena ya untuk kesempurnaan potret manusia. Gitu. Ya, kesempurnaan potret manusia. Kalau tidak jatuh dalam dosa ya berarti bukan pemulihan, tapi lebih kepada penyempurnaan. Ya. Nah, tapi karena jatuh dalam dosa, yaitu untuk pemulihan. Dan sekaligus menyempurnakan juga. Akhirnya kita menjadi serupa dengan dia. Ya, kata rupa itu penting. Gitu. Oke, ya, kita bisa baca misalnya dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Ya, coba kita lihat bahasa aslinya ya. Di situ dikatakan, ada yang bisa buka Bible? 1 Yohanes 3 ayat 2. Nah, ini bisa buka Bible-nya. Di situ dikatakan agapetoi teknateu esmen. Saudaraku, sekarang kita adalah anak-anak Allah,
ya, bukan anak-anak Tuhan, tapi di sini anak-anak Allah. Kai auto eva nerote ti esometa. Tetapi tidak atau belum ditunjukkan secara jelas esometa, apa yang akan kita atau seperti apa kita kelak gitu. Belum ditunjukkan. Nah, itu kalau ada bahasa aslinya, ya. Jadi belum ditunjukkan seperti apa keadaan kita kelak. Nah, manusia itu sebenarnya tahu, nggak tahu sasarannya sebetulnya mau kemana ini. Oke? Nah, baru Yohanes menunjukkan oida men hoti ean pane rote. Nah, kita tahu bahwa ketika itu ditunjukkan, nah berarti kan ada mau ditunjukkan. Nah, siapa yang bisa menunjukkan? Ya inkarnasi itu. Oke? Jadi inkarnasi bukan sekedar datang untuk menebus manusia dari dosa saja, tapi menunjukkan gitu loh sesuatu gitu kepada manusia. Apa yang akan ditunjukkan? Ini dia. Homoyo auto eso meta. Nah, ini dipakai kata homoyo. Homoyo itu artinya menjadi seperti atau dikatakanlah menjadi ya, serupa, tapi bukan secara kodrat, ya. Contoh paling baik itu kayak saya sering cerita tentang memahat ya atau melukis. Misalnya saya suruh Naldi, ayo kamu memahat patung apa? Rico. Ya. Oke, kamu pahat gambar yang namanya Rico. Rico Budiman. Ya. Nah, si Naldi nggak tahu siapa Rico. Ya kan, rupanya kayak gimana ini? Saya disuruh pahat, saya tahu dia laki-laki, tapi kan kayak apa wajahnya, kan saya nggak tahu. Benar nggak? Hidungnya pesek, hidungnya mancung, giginya giginya ada atau enggak? Ya kan? Nah, si Naldi perlu lihat. Oh, Rico itu kayak gini. Nah, tapi misalnya Rico udah meninggal 30 tahun yang lalu. Kan si Naldi nggak bisa ketemu lagi kan. Oh, ternyata ada gambarnya Rico nih. Nah, ada fotonya. Oke, akhirnya dikasih sama kamu. Oh, ini dong gambarnya. Rico. Seperti ini. Baru kamu punya gambaran untuk mahat kan seperti misalnya. Nah, nah, Kristus itu gambar tadi. Ya kan? Yang kita miliki sekarang dan harus kita pahat nih supaya jadi segambar dengan atau serupa dengan di dalam gambar tadi. Tetapi kita itu patungnya tetap patung gitu, kayu tetap kayu gitu, nggak jadi Rico. Paham nggak maksudnya? Waktu kamu pahat kayu itu ya tetap dia jadi kayu gitu, nggak berubah jadi orang gitu. Nah, nah itu artinya eh, homoyo menjadi serupa atau seperti. Nah, kita akan menjadi segambar atau serupa dengan Yesusnya. Kayak tadi yang kita pahat itu, yang pahat itu kamu jadi kayak Rico gitu. Tapi kita nggak senatur dengan Kristus. Kita tetap manusia,
kita manusia. Jadi kita nggak jadi Allah jadi. Ya. Nah, Hoti homo meta auton katos esti because we will see him as he is. Sebab kita akan melihat dia seperti dia apa adanya. Nah, waktu kita pada akhirnya nanti akan lihat dia, kita menjadi kayak serupa dengan dia. We will see him as he is. Oke, nah maka kita memang kata anak langsung tadi kita nggak bisa, jadi keabadian kita ya bergantung kepada dia. Oke, kita lanjut ya. Yang kelima, karena Allah tidak hanya menciptakan kita dari ketiadaan, tetapi ia memberikan kepada kita secara cuma-cuma melalui anugerah firman suatu kehidupan menurut Allah. Ya, Allah nggak hanya cuma menciptakan kita dari tidak ada lalu jadi ada, tapi dia kasih kita satu kehidupan. Nah, tetapi manusia setelah menolak hal-hal yang kekal dan oleh bujukan iblis, berpaling kepada hal yang rusak dan menjadi penyebab kerusakan mereka sendiri, yaitu dalam kematian. Karena seperti yang telah saya katakan sebelumnya, secara alamiah mereka tunduk pada kerusakan. Manusia diciptakan dari tanah liat itu. Harusnya memang nanti tunduk pada kerusakan. Tetapi karena ada anugerah, ya, menyatu dengan anugerah tadi, akhirnya manusia itu memang nggak bisa mati gitu. Mampu melepaskan diri mereka dari hukum alam. Jadi kalau binatang diciptakan pada zaman itu mati nggak? Mati secara alamiah. Dan manusia pun harus mati secara alamiah. Tetapi karena Allah memberikan satu kehidupan anugerah tadi, maka manusia tidak tunduk pada kematian, pada kerusakan. Nah, tetapi karena dia tidak taat, akhirnya dia mati, tunduk pada kerusakan. Ya. Poin kedua, karena firman tinggal bersama mereka, maksudnya Adam dan Hawa ini, bahkan kerusakan alamiah mereka tidak mendekati mereka. Ya, dalam Hikmat Salomo 2, 23, 24, Allah menciptakan manusia untuk menjadi manusia yang tidak bercacat dan sebagai gambaran kekekalan sendiri, tapi oleh iri hati iblis, maut datang ke dalam dunia. Tetapi ketika hal ini telah terjadi, manusia mulai mati, sementara kerusakan selanjutnya menang melawan mereka, bahkan mendapatkan lebih dari kekuatan alaminya atas seluruh ras, karena itu ancaman dari Allah sebagai keuntungan lebih lanjut terhadap mereka. Ya. Nah, ini artinya apa? Karena manusia akhirnya mulai mati, ya, maka apa? Ini berefek kepada seluruh ras manusia. Ya. Poin 3, sebab bahkan dalam kejahatan mereka, manusia tidak berhenti pada batas-batas yang telah ditetapkan, tetapi secara bertahap mendesak maju telah melampaui segala ukuran, setelah memulai dengan menjadi penemu kejahatan dan menyerukan kematian dan kerusakan pada diri mereka sendiri, sementara kemudian setelah berpaling ke Allah yang salah dan melampaui semua pelanggaran hukum, dan tidak berhenti pada satu kejahatan tetapi merancang segala macam kejahatan secara berurutan. Mereka telah menjadi tidak pernah puas dalam berbuat dosa. Nah, ini efeknya. Jadi satu kejahatan menimbulkan kejahatan yang lain kayak bola salju, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar begitu. Ya. Nah, kita bisa banyak lihat cerita di dalam Alkitab, ya kan? Bagaimana Allah itu membinasakan seluruh umat manusia, hanya keluarga Nuh saja yang diselamatkan. Benar kan? Nah, ini salah satu contoh kejahatan yang
semakin mengerikan. Sehingga kalau kita lihat kejahatan sekarang, wah ada anak membunuh orang tuanya, ya, memutilasi gitu ya. Kasus-kasus yang heboh sekarang, tembak menembak dan macam-macam lah ya. Kemarin ada siapa itu di mana serial killer, enggak ada namanya siapa sih? Nah, serial killer nggak tahu. Namanya siapa saya lupa ya. Dia membunuh istrinya, kemudian nggak tahu anaknya juga ya. Yang baru ini kasusnya, ya. Kalian nggak baca berita ya, bacanya bacanya oke ada ya itu ya. Nah, artinya memang dia membunuh satu orang dia nggak pernah puas, jangan bunuh lagi, gitu ya. Ada yang obsesif kompulsif, oke. Ada yang klepto, ya. Dia mencuri satu dia merasa puas, besok dia akan mencuri lagi, menyimpan celana dalam perempuan. Itu penyakit juga, obsesif, ya, obsesif. Oke, atau ada perempuan suka menyimpan celana dalam temennya, gitu, dicium-cium. Ayo, ada nggak di sini? Oke, ya. Ada yang obsesif, misalnya, oh, merasa pacarnya direbut orang, ya kan? Nah, jadi akhirnya manusia itu merancang segala macam kejahatan. Dan bukan hanya merancang, tapi mereka berbuat dan tidak pernah puas dalam dosa. Nah, yang bilang di sini nggak ada. Di sini ada, karena kita semua manusia itu. Cuma belum tahu aja kayak gimana nih yang sebenarnya di balik wajah-wajah manis kalian. Ada banyak hal-hal yang mengerikan yang mungkin hanya kalian yang tahu sendiri. Bahkan kalian sendiri nggak sadar, ya. Dia nggak menyadari apa yang dia pikir yang dia lakukan itu cuma penyakit jiwa biasa. Nah, itu semuanya bisa disembuhkan dengan konseling saja, psikologis. Tidak, ini yang rusak itu sebetulnya adalah inner soul-nya. Ya kan kalau kita belajar, yang rusak itu berarti kayak nusnya, spiritnya. Dan itu yang bisa menyembuhkan cuma ini karena internet. Jadi kita nggak percaya bahwa manusia itu bisa disembuhkan lewat sekedar apa konseling atau usaha sendiri, latihan gitu ya. Ya itu betul, kita harus latihan, kita perlu dikonsol, artinya kita perlu dinasihati, dikasih motivasi, ya. Tetapi kembali lagi, yang menyembuhkan itu adalah apa? Kristus itu sendiri. Nah, nanti kalau kita belajar lebih jauh, tadi tubuh dan darahnya, ya kan? Nah, itu yang feeling, itu yang bukan. Karena tadi Cyril bilang apa? Dia datang sebagai